Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita mengisahkan seorang pria berusia 30-an, tinggal di sebuah gang sempit di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Sehari-hari, dia bekerja serabutan, mengambil pekerjaan apa saja yang bisa memberinya uang. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video barunya. Malam harinya, dia selalu kembali ke satu hal yang ia kuasai, judi online. Dengan laptop tua yang ia dapat dari pasar loak, Rian menghabiskan malam demi malam berjudi, berharap keberuntungan akan memihak padanya. Setiap klik dan putaran di layar laptopnya adalah tarian antara harapan dan keputusasaan. Kadang, ia menang besar, tapi lebih sering ia kalah. Namun, setiap kali kalah, keinginan untuk terus bermain semakin kuat, seperti candu yang tak bisa ditinggalkan. Teman-temannya sudah sering memperingatkan, tetapi Rian tidak peduli. Baginya, ini adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan yang membelenggunya. Di balik kegemaran berjudi, ada keinginan lain yang jauh lebih dalam. Sejak kecil, Rian selalu bermimpi bisa pergi ke Tanah Suci, Mekah. Ayahnya, yang sudah meninggal, selalu bercerita tentang keindahan dan ketenangan di sana. Di tengah malam yang sunyi, setelah berjam-jam berjudi, Rian seringkali merenung, membayangkan dirinya berada di depan Ka'bah, memohon ampunan atas segala dosanya. Namun, hidup tidak pernah memberinya kesempatan untuk mewujudkan mimpi itu. Setiap kali ada sedikit uang yang tersisa, selalu ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Rian merasa terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan dan perjudian. Tapi suatu malam, segalanya berubah. Malam itu, Rian sedang dalam kondisi terbaiknya. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard, matanya fokus pada layar. Dengan setiap putaran, saldo akunnya semakin bertambah. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini, seolah-olah Dewi Keberuntungan sedang tersenyum padanya. "Dapat," serunya dengan penuh semangat ketika melihat angka besar muncul di layar. Kemenangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jumlah uang itu cukup untuk membiayai perjalanannya ke Mekah, bahkan lebih. Rian tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia segera menutup laptop, berlutut di lantai, dan menangis. Tangisannya adalah campuran antara kebahagiaan dan penyesalan. Dengan uang di tangan, Rian mulai mempersiapkan perjalanan. Dia tidak ingin ada yang tahu dari mana uang itu berasal. Dia membeli pakaian baru, tiket pesawat, dan segala keperluan untuk umrah. Setiap malam, sebelum tidur, dia membayangkan dirinya berjalan di antara ribuan jemaah, merasakan kedamaian yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, Rian merasa ada sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang mengawasinya. Namun, dia mencoba mengabaikannya. Setibanya di Mekah, hatinya bergetar. Di setiap sudut kota suci itu, dia merasakan kehangatan yang berbeda, seakan-akan seluruh dunia menyambutnya. "Alhamdulillah," bisiknya, matanya basah oleh air mata. Di Mekah, Rian merasa seperti berada di dunia lain. Setiap sudut kota itu dipenuhi dengan jemaah dari seluruh dunia. Dia merasa kecil di tengah lautan manusia yang semua memiliki tujuan yang sama, beribadah. Hari-hari awal dihabiskannya dengan berdoa dan berzikir di Masjidil Haram. Namun, setiap kali berada di sana, ada perasaan cemas yang tidak bisa ia hilangkan. Setiap kali dia berdoa, bayangan dosa-dosanya menghantui pikirannya. "Ya Allah, aku di sini untuk memohon ampunan MU." Doanya suatu malam, air mata mengalir di pipinya. Namun, ada sesuatu yang terus mengganjal di hatinya. Uang yang dia gunakan untuk datang ke sini adalah uang haram, hasil dari berjudi. Dia mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi bayangan itu selalu kembali. Ketika akhirnya Rian berdiri di depan Ka'bah, hatinya bergetar lebih kuat. Dia merasakan getaran yang luar biasa, seolah-olah seluruh hidupnya mengarah ke momen ini. Dengan penuh khusyuk, dia mulai berdoa, memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Namun, tiba-tiba perutnya mulai terasa sakit. Sakit yang tak tertahankan. Dia merasakan ada yang tidak beres. Dalam hitungan menit, perutnya mulai membesar, semakin besar hingga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Rian jatuh berlutut, tidak bisa bergerak. "Apa ini?" gumamnya, merintih kesakitan. Orang-orang mulai berkumpul, berbisik-bisik tentang apa yang terjadi pada Rian. Di tengah kerumunan, seorang ulama tua mendekatinya, memandangnya dengan penuh simpati.
Ulama itu menatap Rian dengan penuh rasa kasihan. "Apa yang telah kau lakukan, anak muda?" tanyanya lembut. Rian tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menangis. Ulama itu kemudian membaca doa, meminta belas kasihan dari Allah. Namun, perut Rian terus membesar, seperti balon yang siap meledak dalam kesakitan yang tak tertahankan. Rian merenung. Semua dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan terlintas di pikirannya. Judi, kebohongan, dan niat yang tidak tulus. Dia menyadari bahwa uang yang dia gunakan untuk datang ke sini adalah uang haram. "Ya Allah, aku menyesal," bisiknya. Napasnya semakin berat, perutnya terus membesar hingga dia tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Dalam keheningan malam itu, di depan Ka'bah, Rian menghembuskan napas terakhirnya. Berita tentang pria yang meninggal dengan perut membesar di depan Ka'bah menyebar dengan cepat. Banyak yang mengatakan itu adalah azab dari Allah. Namun, di antara bisik-bisik itu, ulama tua tersebut berbicara kepada jemaahnya. Allah Maha Pengampun. Mungkin di detik-detik terakhirnya, dia telah menemukan penyesalan yang tulus. Kita tidak tahu, tetapi kita berdoa agar dia mendapatkan pengampunan. Kisah Rian menjadi pelajaran bagi banyak orang. Tentang ketulusan niat, tentang kejujuran, dan tentang bagaimana setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Di setiap malam, ketika Rian biasa berjudi, kini orang-orang merenung, berdoa, dan memohon ampunan. Di Jakarta, teman-teman dan keluarga Rian mendengar kabar tersebut dengan penuh rasa duka dan penyesalan. Mereka mengenang Rian sebagai pria yang penuh harapan, meski sering tersesat dalam kehidupannya. Mereka belajar dari kisahnya bahwa hidup tidak hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang mencari kedamaian dan makna yang lebih dalam. Di Mekah, kisah Rian terus dikenang oleh para jemaah. Di setiap langkah mereka di Tanah Suci, mereka merenung tentang pentingnya niat yang tulus dan pengampunan. Mereka belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa Allah Maha Pengampun bagi mereka yang benar-benar bertaubat. Dalam hembusan angin malam yang sejuk di Mekah, cerita Rian terus dikenang. Sebuah peringatan akan jalan yang salah dan kesempatan terakhir untuk bertobat. Dalam kematiannya, dia menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan dalam pelukan Sang Pencipta. Setelah beberapa hari di Mekah, jenazah Rian akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Berita tentang kematiannya telah menyebar di kampung halamannya. Di bandara, keluarga dan beberapa teman dekatnya sudah menunggu dengan hati yang berat. Ibunya, yang sudah tua dan renta, berdiri di antara kerumunan dengan mata penuh air mata. "Saya tidak menyangka Rian akan pergi secepat ini," katanya, suaranya gemetar. Ketika peti mati tiba, suasana berubah menjadi sunyi. Orang-orang mendekat, memberikan penghormatan terakhir mereka. Beberapa teman dekat Rian berdiri di samping ibunya, memberikan dukungan. "Kita semua tahu bagaimana Rian, Bu. Dia punya hati yang baik meskipun sering tersesat," kata seorang teman dekatnya. Ibunya mengangguk, mencoba menahan tangis. Dia selalu ingin pergi ke Mekah. Setidaknya, dia bisa mewujudkan mimpinya sebelum pergi. Setelah prosesi pemakaman selesai, semua. Terima kasih sahabat Muhabbah TV telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, comment and subscribe.